Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng gua Bang Jai balik lagi nih, ya kan. Kali ini gua akan ngobrol soal cocok nggak sih motor CBR 2,5 nih pakai harian. Kalau menurut gua ya guys ya, pribadi, motor ini sih cocok-cocok aja. Tapi kalau kita lihat secara kertas, karena motornya 2,5, terus cc-nya gede ya, yang pasti kan konsumsi bahan bakarnya tuh bakal lebih boros dari motor yang cc-nya kecil kayak 110, 125 atau Pego lah. Nah, jadi masalah cocok nggak cocoknya itu adalah di budget menurut gua. Jadi langsung jawab aja, kalau masalah pegel nggak pegel tuh tergantung orang sih. Pegel nggak pegel tuh tergantung orangnya, ataupun masalah ergonomisnya, masalah bobot ataupun kenyamanan tuh, itu tergantung lu deh yang menyikapinya. Kalau lu emang suka sama motor lu ini, maka lu nggak peduli soal kayak gituan, karena lu happy pakai motor ini, dan nggak peduli kalau pegel lah atau apalah ya, gitu kan. Tapi kalau masalah cost itu related banget sama semua orang, karena costnya, kalau gue sendiri nih guys, berangkat dari rumah calon istri gue ini sekitar 10 kilo ke daerah Gading Serpong, pulang pergi 20 kilo, itu sehari itu katakanlah habis 20.000 lah ya, untuk sambil main-main dikit lah atau mampir-mampir kemana. Nah itu belum termasuk kalau kalian emang Sunmorian sama Night Ride. Nah, Night Ride itu sama Sunmori itu yang paling parah Night Ride sih. Night Ride itu 100.000 habis, bensin 100.000 habis seminggu sekali. Sunmori gocap paling, karena intensitasnya lebih gila Night Ride, kebut-kebutannya. Kalau Sunmori lebih santuy. Nah, jadi kalau untuk harian dulu ya, tanpa Night Ride, tanpa Sunmori, ini 150.000 seminggu untuk jarak 10 kilo ya ke kantor. Jadi PP 20 sama main-main dikit lah, mungkin 30 lah ya sehari ya. Itu 150.000 sudah habis sampai minggu ya. Walaupun Sabtu Minggu libur, kita hitung aja seminggu segitu. Jadi bahan bakarnya adalah Pertamax Turbo 150 ya, 150.000, 15 liter. Jadi itu sih gue ya, karena balik lagi, gue berbobot besar, tinggi besar, dan berat banget badan gue, 100 kiloan, 95. Itu sangat ngaruh sekali terhadap konsumsi bahan bakar, yang mungkin itu kan nggak dihitung dengan berat penumpang atau pengemudi. Yang kadang kan gue boncengan juga sama istri gue, yang calon istri gue, yang notabene dia misalnya 60, gue cepet dah 160 dah jadinya. Nah itu jadi pengaruh besar tuh guys. Jadi lebih boros dari pada umumnya yang sendirian misalnya kan. Nah terus kalau gue main sih ya, ibaratnya sebulan 150 kali 4. Nah jadi 600 ya motor doang. Terus olinya kalau udah dipakai kayak gitu tuh udah harus sebulan sekali. Mengingat lebih dari 1.000 ya kita ganti aja. Buat ngejaga olinya 250.000. Itu sel satunya itu 140, enggak, 280. Katakanlah olinya 300 lah ya. Olinya 300 nih ya. Kita mau jaga performa motor kita nih ya, gitu. Ini sih gue ganti oli rajin, cuman gue belum ke bengkel karena ngecek engine checknya nyala. O2 sensornya itu nggak hidup. Udah gue cek, dan itu harus ganti 500.000. Mungkin gue akan ganti ke bengkel, nungguan waktu senggang seperti itu. Jadi 300 tambah 600, 900. Dan kayak radiator ini
harus standby aja sih sebulan, ada aja standby, isi kurang isi kan. Ya 1 juta lah. Ini untuk kosnya aja. Kalau ini 1 juta kos untuk operasional motor ini, dan 3 bulan sekali kan ya, atau ya tergantung kilometer sih ya, 3 bulan atau 4 bulan sekali. Kalau yang rajin di servis ya 2,5 tambah lagi 1.900 tambah 2,5 ya kan, jadi sekitar 1,2an ya, 1,2an. Nah, per 3 bulan sekali. Jadi ibaratnya 1 juta harus megang nih buat motor ini setiap bulan untuk bensin dan oli ya. Kalau untuk bener-bener lu pakai daily, karena yang terpenting itu oli, lalu servis. Yang penting oli dulu aman. Kayak gue nih pakai Shell, ini olinya bisa 3.000 km, tapi ya gue mentokin di 2.000 aja. Terlalu panjang untuk 3.000 km tuh too long gitu kan. Jadi kalau misalkan 1 juta, anggaplah cicilan motor ini 3 juta ya sebulan. Nah lu harus sediain 4 juta men buat motor doang. Nah kita ngomongin realistis aja ya. Kalau yang cash sih cukup sampai di kos, yang beli motor cash misalnya tunai, cukup sampai di kos per bulan 1 juta. Tapi kalau yang mungkin cicilan, itu kalian belum ditambah dengan cicilan motor sendiri, atau katakan kita generalisasi 3 juta lah sebulan ya. Berarti 4 juta untuk motor, dan kalian harus punya income di atas 4 juta untuk cover motor, cover makan kalian, terus lifestyle kalian, nongkrong-nongkrong. Jadi ya sampai minus gitu guys. Gua kemarin curhat aja dikit. Ini motor kan masih, aduh gua batuk. Kurang minum air nih. Jadi motor ini kan masih dalam proses cicilan lah ya. Waktu ketika Covid itu bener-bener berat banget, karena gua ngabisin tabungan gua cukup banyak untuk nge-cover bayar motor gua, karena apa, gaji pun kan waktu itu kan memang WFH ya, jadi pasti berkurang kan. Jadi gue nge-cover, dan alhamdulillah nggak restrukturisasi, cuman emang kerasa sangat berat banget. Mudah-mudahan kalian yang di rumah nggak merasakan hal yang sama dari gue. Tapi kalaupun merasakan hal yang sama, tenang, kalian nggak sendirian. Banyak banget orang yang bahkan mereka kehilangan benda-benda yang mereka miliki gitu kan. Maksudnya bisa lagi nyicil mobil, akhirnya terbatalkan dengan ketidakmampuan untuk membayar. Ya itu sih kembali ke kalian apakah siap segitu gitu kan. Kalau kalian siap, ya emang kalian punyai kasarnya apa ya, pemasukan lebih dari itu, yaitu santai. Apalagi kalau misalnya kalian ekonominya cukup lah ya, itu mah jangan ditanya lah ya kan. Tapi kalau misalnya kalian kayak aku gitu kan, yang survive karena kita pengen, kita beli, kita bayarin sendiri, ya harus konsekuen sama itu. Jangan sampai yang harusnya kalian buat, misalnya buat ngasih orang tua ataupun buat keluarga, buat bayar kuliah kalian sambil kuliah, malah fokus ke motor. Sedangkan motor kan nanti ada lagi satu hari juga, lo harus tahan. Ataupun solusinya lo beli second, kayak jangan CBR misalnya, bisa beli Ninja lama, Ninja Karbu, Ninja FI ataupun MT yang harganya sedikit terjangkau gitu kan. Harga secondnya MT bisa di bawah 30, bisa 25an. Kalau Ninja Karbu yang tahun lama bisa 18an, 20, FI 25an ya kan. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian. Jangan kalian egois untuk apa ya, apalagi kan kebendaan ya, benda itu kan turun harganya ya.
Emang kalau kalian, saya sih nggak pernah mikirin ya kalau turun, nggak peduli, yang penting gue menikmati benda ini dan gue bisa pakai semaksimal mungkin, membuat gue fun, kayak bete naik CBR tuh jadi seneng gitu aja sih. Cuman kalian harus memikirkan hal-hal yang logis karena keadaan saat ini tuh untuk para pekerja itu sangat-sangat kompleks dan agak-agak membingungkan sih sebenarnya. Membingungkan. Harapannya ke depan kita kalau udah normal ya tidak seperti ini lagi lah ya, bisa balik lagi normal dan menjadikan pelajaran tahun kemarin bahwasanya ada hal selain bencana COVID ya, bencana sangat besar. Selain itu juga kayak lu nggak bisa terus ngikutin hawa nafsu lu untuk belanja lah, untuk apalah, untuk ini itu, nggak bisa. Lu harus tahan demi kebaikan yang lebih di kemudian harinya. Jadi semoga kalian dapat hikmahnya dari video ini dan banyak banget dari kita yang pengen tapi kan penasaran nih, kalau nanya ke orangnya yang punya motor kayak gini, CBR ini enak gitu kan ya. Gue sharing lah di sini berapa kos per bulannya gue, itu sekitar 4 juta dengan cicilan ya. Jadi kembalikan lagi pada kalian, apakah kalian akan tetap atau tidak ya, kembalikan lagi. Dan kalian harus mikirin cicilan kendaraan itu selama yang pasti lebih dari setahun ya kebanyakan. Kalau 3 jutaan sih 29 bulan atau 23 bulan segitu, dan tergantung uang DP-nya. Jadi kalian harus pikirin tuh, ini nggak sebentar loh, jangan sampai di tengah jalan kalian memang berat. Nah, kalian kalaupun misalnya gaji di bawah 10 juta misal, atau pas-pasan 6 juta atau 5 juta ya, kalian nabung juga susah, kayaknya makan juga susah deh ya. Jadi tetap logika, tetap keinginan adalah impian, tetapi logika juga harus dikedepankan, karena jangan sampai buat hidup kalian tuh susah. Itu sih yang paling concern buat gua.
Every day. Da, da, da. Da, 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 Oke guys, itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Keep healthy ya, tetap ya. Jangan safety, healthy, dan bismillah, jangan lupa. Semangat. Aduh, saya diare.